Klik praktik langsung bisa. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini bersama saya Inka. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat daftar isi otomatis di Microsoft Word dengan mudah dan cepat. Kalau selama ini teman-teman masih mengetik daftar isi secara manual, menambahkan titik-titik satu persatu, atau harus mengubah nomor halaman setiap kali isi dokumen berubah, mulai sekarang tidak perlu lagi. Yuk, langsung saja kita mulai. Pertama-tama, teman-teman silakan dibuka dokumen yang akan kita buat daftar isi secara otomatis. Di sini sudah ada saya siapkan ya teman-teman contoh dokumen yang saya buat. Sebelum kita membuat daftar isi otomatis, ada satu hal penting yang perlu diperhatikan. Untuk judul bab, misalnya bab 1 pendahuluan. Jangan menekan tombol enter setelah mengetik bab 1. Sebagai gantinya, tekan Shift Enter. Tombol ini berfungsi membuat pindah ke baris berikutnya tanpa dianggap sebagai paragraf baru oleh Microsoft Word. Seperti ini ya teman-teman. Jadi silakan teman-teman setelah mengetik bab 1, jangan mengeklik enter. Silakan teman-teman tekan shift baru enter. Nah, nantinya cara ini akan membuat daftar isi otomatis pada tampilannya di daftar isi dalam satu baris. Lakukan hal yang sama di setiap bab, baik bab 2, bab 3, dan bab selanjutnya. Diingat ya teman-teman, gunakan Shift Enter. Nah, setelah ini kita akan membuat daftar isi otomatis untuk di bagian judul per bab. Caranya bagaimana? Sangat mudah teman-teman. Kita blok saja bab 1 pendahuluan, kemudian kita pilih heading 1, klik kanan, kemudian update heading 1 to match selection. Nah, lakukan hal yang sama untuk bab 2 dan bab 3. Kita blok, kita pilih heading 1. Kemudian bab 3 kita blok dan pilih heading 1. Pada contoh di layar saya hanya menggunakan 3 bab ya teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman babnya sampai bab 4 dan 5 selanjutnya, teman-teman silahkan menyesuaikan. Nah, untuk di bagian judul atau di bagian bab kita sudah bisa. Kemudian kita lanjut menggunakan di subbab. Kita masuk penulisan subbab. Nah, untuk subbab seperti 1.1 latar belakang, kemudian 1.2 rumusan masalah. Nah, teman-teman perlu diingat, gunakan atau aktifkan fitur numbering. Kalau di sini saya menggunakan multi level ya teman-teman untuk numberingnya. Pastikan ini aktif ya. Supaya apa? Supaya nanti akan mempermudah penulisan di daftar isi. Oke, kita masuk di sub bab. Caranya kita blok, kemudian kita pilih heading 2. Ya, teman-teman, heading 2, kemudian kita klik kanan, update heading 2 to match selection. Nah, lakukan juga untuk subbab yang lain. Untuk di bab 1 ya, teman-teman. Masih di bab 1. Di bagian subbabnya saja. Kita pilih di heading 2. Oke, sudah semua. Tandanya kalau kita sudah melakukan heading, akan muncul tanda panah kecil di sampingnya ya teman-teman. Ini tandanya heading kita sudah berhasil. Nah, kita lanjut untuk di bab 2. Khusus untuk di bab 2, di bagian subbab, ada perlakuan khusus ya teman-teman. Tidak bisa mengikuti cara di bab 1. Tapi tenang teman-teman, caranya gampang kok, mudah. Bagaimana caranya? Nah, di sini kita perlu menyesuaikan stylenya. Kita blok terlebih dahulu untuk subbabnya. Pastikan di sini adalah subbab
2 ya teman-teman, dan pastikan numberingnya sudah aktif. Kemudian kita pilih tanda panah di bagian kanan ini, style. Nah, di sini ada pilihan teman-teman, create a style. Kita membuat style. Nah, kita pilih, kita klik, kemudian kita beri nama sub 2 karena kita berada di bab 2. Kemudian pilih modify. Di bagian style based on, kita pilih heading 2, kemudian style for following paragraph, kita juga pilih heading 2, kemudian kita bold, lalu klik OK. Nah, di bagian style sudah muncul ini teman-teman untuk style sub 2. Jadi, kita tinggal blok subbab yang lain. Nah, di bab 2 kemudian tinggal klik saja di heading sub 2. Nah, sudah aktif ya teman-teman untuk di subbab 2. Kita lanjut di bab 3. Nah, di bab 3 ini caranya sama teman-teman pada bab 2 tadi. Kita buat stylenya lagi. Jadi kita blok, kemudian kita create a style, kita beri nama sub 3, kita modify, kemudian style based on-nya heading 2, following paragrafnya juga heading 2, kemudian kita bold dan klik OK. Nah, perlakukan juga hal yang sama pada subbab 3 selanjutnya. Kalau sudah semua seperti ini ya teman-teman, ini sudah aktif semua headingnya ya, baik di babnya ataupun di subbabnya. Kita lanjut untuk eksekusi. Eksekusi pembuatan daftar isi otomatis. Jadi di sini caranya teman-teman silahkan ke menu reference. Ya, ini ada menu reference, kemudian pilih table of content. Nah, ada beberapa pilihan template yang sudah disiapkan oleh Microsoft Word. Kita pilih yang automatic table 1 atau table 1 ya, teman-teman, yang paling atas. Kita klik. Otomatis datanya sudah langsung muncul, teman-teman. Tidak perlu lagi kita mengetik dan membuat titik-titik satu persatu dan penyesuaian halaman. Jadi nanti ketika kita akan ada perubahan di dalam dokumen yang kita buat, untuk angka pada daftar isi ini, dia otomatis akan menyesuaikan halaman pada dokumen. Dari sini kita tinggal sesuaikan aja teman-teman. Misalkan kita akan gunakan fontnya Times New Roman, atau kalau di sini kita pakai Aptos ya. Kemudian fontnya juga 12. Nah, oke teman-teman, mudah ya. Sangat mudah tutorial kali ini, jadi saya yakin teman-teman pasti akan bisa. Nah, untuk ini tinggal kita lakukan pencetakan. Nah, rapikan ya teman-teman, kita tidak perlu lagi membuat satu per satu. Itu dia tutorial cara membuat daftar isi otomatis di Microsoft Word. Mudah sekali kan? Dengan memanfaatkan fitur heading dan table of content, kita tidak perlu lagi membuat daftar isi secara manual. Setiap ada perubahan pada dokumen, kita tinggal melakukan update dan semuanya akan menyesuaikan secara otomatis. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan tutorial Microsoft Word yang lainnya. Kalau masih ada pertanyaan atau ada materi yang ingin kita bahas di video berikutnya, silahkan tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.